Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Sabtu, tanggal 16 Maret 2024. Mengabarkan dari rumah saya di lantai 2, terlihat masih banyak alat berat yang berada di proyek tol Jalan Jogja Solo ini. Masih banyak juga truk-truk yang berseliweran untuk mengangkut uruk tanah yang dipakai untuk menguruk jalan tol ini. Nah, terlihat juga ada truk tronton besar yang mengangkut seperti saluran air ya, pipa-pipa besar. Yang terlihat dari sini ada beberapa pipa besar berupa beton yang dipersiapkan diturunkan di dekat jalan desa ya. Nah, nanti kita lihat apakah pipa itu akan digunakan untuk menyambung pipa yang sudah ada, yang sudah terpasang di sungai irigasi persawahan. Nanti mungkin beberapa hari lagi bisa kita lihat ya untuk apa pipa itu. Yang jelas ada beberapa sekitar 5-6 pipa yang datang sore ini. Nah, kemudian perlu saya sampaikan juga bahwa sangat terlihat ya, pembangunan ini serasa cepat gitu dibandingkan yang dulu-dulu mungkin hanya ada 1 atau 2 alat berat. Akhir-akhir ini mulai semakin banyak. Ada yang bilang paku bumi, ada yang bilang bulldozer, ada eskavator, nggak hanya 1-2. Saya bisa lihat 3-4 eskavator. Dan yang paling sering datang hilir mudik adalah truk-truk yang mengangkut tanah urukan. Nah, tanah urukan itu didatangkan dari pegunungan, tanah pegunungan yang memang diambil dari pegunungan di dekat sini, bukan Gunung Merapi ya, tetapi pegunungan Seribu, yang jaraknya tidak begitu jauh dari sini, hanya sekitar 5 kilometeran gitu, selatan Candi Prambanan. Kalau proyek tol ini lokasinya di utara Candi Prambanan. Jadi dari lantai 2 di rumah saya ini sangat terlihat jelas ya proses pembuatan jalan tol yang melibatkan banyak alat berat yang menjadi tontonan warga. Jadi kalau terlihat di video itu ada banyak beberapa sepeda motor yang berhenti, yaitu pagi sore begitu, sepulang kerja itu anak-anak pengen lihat diantar orang tuanya, bahkan ada yang jualan seperti jualan es begitu. Jadi kalau sore itu orang pulang kerja itu sambil lihat proses pembuatan jalan tol Jogja Solo ini. Nah, itu yang bisa terlihat dari rumah saya ya. Alhamdulillah saya bisa melihatnya langsung dari lantai 2 rumah saya ini, sangat terlihat jelas ya. Dari awalnya masih berbentuk sawah, kemudian tanah sawah itu di bulldozer ya, dipinggirkan karena tanah sawah itu dianggap gembur ya. Kalau ada alat-alat berat atau truk yang lewat pasti selip bannya. Nah, sekarang sudah diganti itu
tanah sawahnya itu dipinggirkan, kemudian diganti tanah urukan yang lebih keras, sehingga alat-alat berat kemudian truk-truk itu kalau lewat di atas permukaan proyek tol ini jadi aman begitu. Nah, itu terlihat dari sini pipa terakhir yang diangkat dari truk tronton. Jadi menggunakan alat berat semuanya ya. Tidak ada lagi tukang-tukang tradisional begitu. Semua pekerja itu menggunakan alat pelindung diri yang komplit, dari mulai helm, bajunya juga wear pack yang rapi, aman begitu. Kemudian sepatu proyek itu pasti dipakai. Dan pekerja tol ini kebanyakan dari luar daerah ya, sehingga membangkitkan ekonomi pedesaan sekitar sini. Misalnya yang pertama dari tempat tinggal, mereka butuh tempat tinggal sehingga banyak rumah-rumah warga itu dikontrak rumahnya untuk tinggal, yang demandnya itu yang dekat dengan jalan tol, sehingga mereka kerja itu hanya jalan kaki begitu. Jalan kaki dari rumah kontrakannya itu menuju ke lokasi proyeknya itu hanya jalan kaki. Yang kedua dari warung makan. Nah, warung makan itu juga omsetnya meningkat ya sejak ada proyek jalan tol Jogja Solo ini, karena pekerja jalan tol ini beli makan begitu di warung-warung makan warga. Nah, ada juga warung kelontong. Warung kelontong itu juga omsetnya meningkat, artinya tambah rame karena semakin banyak warga yang berbelanja di warung kelontong tersebut. Nah, semoga proyek jalan tol ini memang benar-benar memberikan keberkahan ya bagi semua pihak, termasuk warga di sini begitu. Semoga diberi kelancaran proyek tolnya sampai selesai. Oh ya, sekarang ini sudah minggu pertama puasa ya. Sejak proyek ini dibangun di akhir Januari 2024, ini sudah hampir 2 bulanan. Sudah hampir Idul Fitri, Lebaran ya. Saya kurang tahu apakah benar-benar memang mengejar Lebaran supaya bisa dipakai, tapi saya rasa sih hampir mustahil ya kalau Idul Fitri tinggal kurang dari 30 hari lagi terus tolnya bisa dipakai. Saya rasa nggak mungkin, tapi kita lihat saja nanti. Saya video ya nanti ya, apakah Idul Fitri nanti bisa jadi begitu. Terima kasih, demikian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.